Halo semuanya, aku Berlian. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Di sini aku nggak sendirian loh, aku bakal ngajak teman-teman aku. Yuk tanya-tanya. Ran, di sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya itu ada apa aja sih? Nah, di sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya itu, yang pertama itu ada yang namanya aliran biaya dalam perusahaan manufaktur nih. Nah, di mana semua biaya manufaktur itu akan mengalir ke dalam akun barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Nah, dan terdapat bentuk-bentuknya juga nih di aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama itu dari kas. Nah, dari kas nanti akan dibayarkan ke biaya bahan baku yang akan dibeli. Nah, dari biaya bahan baku yang dibeli itu akan diminta dalam bentuk persediaan bahan baku. Nah, dari persediaan bahan baku ini akan diminta untuk barang dalam proses, entah itu untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan. Nah, dari barang dalam proses itu akan terjadi yang namanya biaya barang yang selesai. Nah, dari situ nanti akan dipindahkan ke persediaan barang jadi nih. Nah, dari persediaan barang jadi itulah yang akan menjadi harga pokok penjualan. Selain itu, pada aliran biaya dalam perusahaan manufaktur itu terdapat juga dokumen-dokumen sumber yang biasanya melibatkan biaya manufaktur juga nih. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Contoh dokumen sumbernya itu seperti faktur pembelian dan permintaan bahan baku. Nah, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Contoh dokumen sumbernya itu seperti kartu absensi atau kartu jam kerja. Dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik, di mana contoh dokumen sumbernya itu seperti faktur pemasok, tagihan listrik, dan jadwal depresiasi. Nah, pastikan akan ada laporan operasinya. Gimana sih bentuk laporannya? Nah, untuk pelaporan hasil operasi, yuk kita tanya teman-teman kita yang lain. Laporan hasil operasi itu ada apa aja sih? Buat teman-teman, laporan hasil operasi itu berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kan banyak ya, ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu digunakan untuk melihat apakah perusahaan mengalami profit atau loss, kerugian atau keuntungan. Nah, yang ada di dalam laporan laba rugi itu adalah penjualan atau pendapatan, baik itu jasa, manufaktur, yang nantinya akan dikurangi harga pokok penjualan, beban-beban lainnya, dan provisi pajak penghasilan. Nah, tapi laporan laba rugi aja nggak cukup loh teman-teman, kita juga harus menggunakan laporan posisi keuangan. Nah, fungsi dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca ini digunakan untuk melihat bagaimana gambaran finansial dari suatu perusahaan. Jadi teman-teman bisa tahu nih gimana sih keuangan perusahaan itu melalui laporan posisi keuangan juga. Lalu ada yang namanya transaksi. Transaksi ini adalah bagaimana jalannya perusahaan dan aktivitas perusahaan. Nah, ada yang namanya transaksi, nantinya akan di jurnal dan akan diposting ke buku besar atau ledger. Ledger ini gunanya untuk mengelompokkan akun-akun yang ada di dalam transaksi tadi. Ada akun kas, ada akun barang jadi, barang dalam proses, dan juga utang usaha. Nah, setelah itu ada juga laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi arus dari kas. Apakah kas sebuah perusahaan itu dialokasikan dengan baik atau adanya penyimpangan. Nah, teman-teman juga harus tahu dalam sistem biaya ini akan ada akumulasi biaya. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu juga sistem biaya itu apa sih? Nah, kita bakal tanya teman kita yang lainnya ya. Ricky, Oi, sistem biaya itu apa sih? oke. Aku baru belajar nih tentang sistem biaya. Sistem biaya itu adalah suatu sistem atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi terkait biaya. Menurut Match and Usri dalam bukunya Cost Accounting Planning and Control bahwa terdapat dua macam sistem, yaitu sistem biaya nyata dan sistem biaya standar. Yang pertama sistem biaya aktual. Biaya yang dikumpulkan pada saat proses, namun
Namun penyajian hasil laporannya disajikan sampai proses selesai. Yang kedua, sistem biaya standar. Biaya satuan telah ditentukan sebelum proses dimulai. Jadi biaya proses seperti bahan-bahan telah dikalkulasikan di awal. Dari kedua sistem tadi, selisih biaya aktual dan biaya standar akan dikumpulkan dalam perkiraan sendiri. Dan selisih tersebut akan dianalisis oleh pihak manajemen keuangan, apakah ada penyimpangan atau tidak aliran biaya yang bakal merugikan perusahaan. Nah, tadi kan Hafifah sempat nyinggung tentang laporan keuangan yang akan diakumulasikan kan? Oke. Nah, akumulasi biaya itu apa sih? Oke. Tentang akumulasi biaya akan dijelaskan oleh Rasya. Rasya. Iya, kenapa? Sistem akumulasi biaya itu apa sih? Oh, jadi akumulasi biaya itu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam proses akuntansi biaya. Nah, di mana semua biaya yang berkaitan dengan proses produksi barang dan jasa akan dikumpulkan dan diakumulasikan selama periode tersebut. Jadi, proses akumulasi biaya akan dicatat selama proses berlangsung melalui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Nah, jadi itu suatu proses yang sangat penting bagi perusahaan, khususnya manajemen keuangan. Jadi akumulasi biaya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu job order costing yang pertama, yaitu biaya yang sesuai dengan permintaan atau peminatan konsumen. Rasya, ayo katanya mau main game. Oh iya, aku lupa, Viva. Oke guys, kali ini akan dilanjutkan oleh Laili dan Berlian. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan materi dari Rasya. Yang kedua, ada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing, di mana sistem ini merupakan sistem akuntansi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dengan proses yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Pada sistem ini, biasanya biayanya akan diakumulasikan berdasarkan proses produksi atau departemennya. Nah, menurut Milina et al. Pada tahun 2022 terdapat 6 karakteristik mengenai proses costing. Yang pertama ada proses produksi bersifat terus-menerus dan produk yang dihasilkan bersifat standar. Yang kedua ada biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen produksi yang dilalui untuk jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga ada harga pokok per unit produk dihitung dari harga pokok produk selesai periode yang dibagi dengan unit produk selesai dalam periode tersebut. Dan yang keempat ada produk yang belum selesai pada akhir periode akan dicatat ke dalam rekening persediaan barang dalam proses. Dalam hal ini digunakan istilah unit ekuivalen. Unit ekuivalen yaitu ukuran untuk unit barang dalam proses yang disetarakan dengan unit yang telah selesai. Tujuannya untuk mempermudah perhitungan harga pokok barang dalam proses akhir periode. Yang kelima, pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi untuk setiap departemen yang berisi informasi mengenai schedule kuantitas, schedule biaya, schedule alokasi biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan pada persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Dan yang terakhir, pada umumnya barang jadi departemen 1 menjadi bahan baku departemen berikutnya sampai periode selesai. Selanjutnya yang ketiga ada aspek-aspek umum yang terdapat baik dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses. Contohnya, pada PT KAI memproduksi gerbang kereta api berdasarkan pesanan pelanggan, menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan untuk mengakumulasi biaya per gerbong. Namun, beberapa bagian kecil dari logam yang diperlukan untuk pesanan tersebut diproduksi di departemen yang menggunakan mesin pencetak metal. Mesin ini memungkinkan proses produksi
produksi yang cepat dan repetitif, sehingga biaya pencetakan diakumulasikan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Meskipun PT KAI menggunakan kedua metode perhitungan biaya ini untuk operasi yang terpisah, tidak ada pencampuran nyata di antara keduanya. Namun dalam beberapa kasus bisa ada sistem yang menggabungkan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Laili. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang metode campuran. Metode campuran adalah penggabungan dari metode job order costing dan proses costing. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan manufaktur yang menghasilkan unit-unit yang berbeda dan memiliki biaya bahan baku langsung yang berbeda, di mana semua unit melalui proses konversi atau produksi yang identik dalam jumlah besar. Misalnya pada perusahaan tutup lampu yang memproduksi tutup lampu yang berlapis kuningan emas yang murah dan memproduksi tutup lampu berlapis kuningan murni yang mahal, yang semuanya dirakit dalam jumlah besar. Nah, metode ini dilakukan dengan cara biaya bahan baku diakumulasikan dengan metode job order costing. Lalu, biaya konversi diakumulasikan dengan metode proses costing. Selanjutnya ada metode backflash costing. Metode backflash costing adalah metode akumulasi biaya yang digunakan dalam sistem produksi just in time. Dalam metode ini, biaya tidak diakumulasikan ke produk pada setiap tahap produksi, melainkan biaya diakumulasikan pada akhir proses produksi atau ketika produk selesai. Nah, dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengurangi administrasi dan pelacakan biaya yang rumit, karena biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dicatat setelah produk jadi. Selain itu, mengurangi kebutuhan untuk pencatatan biaya yang mendetail selama proses produksi berlangsung. Nah, itu dia penjelasan dari aku dan teman-teman aku mengenai sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Sekian dan terima kasih. Dah.